Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'a syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil umam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kembali kita hadir dalam acara Ngelipurkan Hati yang hari ini judulnya Marhaban ya Ramadan. Ibadah Ramadan, ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang di rumah, yang sedang ngopi, yang sedang duduk, yang sedang belunjur, ibadah Ramadan merupakan satu ibadah yang merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Jadi jangan menganggap puasa itu ibadah itu beban, karena ibadah itu kewajiban yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dianggap beban, kita berat melakukannya. Tapi kalau itu bukan dianggap suatu hal kewajiban, dan dengan melaksanakan kewajiban itu kita akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, ibu-ibu sekalian, para pemirsa, kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim yang hidup di satu negara, kita sebagai rakyat ini, dan dengan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, kita tidak usah bingung-bingung. Kalau orang nanya, ibu-ibu kan dari pengajian Raudatun Nisa, dari pengajian ini, ibu kan tahu kapan puasa. Ibu jangan syak, jangan ragu. Jawab puasa itu tanggal 1 Ramadan, titik, bisa urusan. Kalau nanya kapan puasa, 1 Ramadan, titik. Tanggal berapa nasionalnya, kita melok dari keterangan pemerintah dengan dalil ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Terutama menteri agama itu pikirannya tidak ada mungkin nak mencari jalan yang salah, jelas jadi jalan yang benar dengan beberapa pendamping beliau untuk menentukan, mengisbatkan tanggal 1 Ramadan. Jadi misalan salah, ya sudah bacalah menteri agama kayak nyawabnya di akhirat. Ngapu awak ngongkon puasa ini? Aku tak tahu juga, uji wong lantaklah, uji kamu sana. Nah, jadi alhasil ibadah Ramadan. Tinggal kita yang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, disebut dalam hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Senang ini ibu relatif macam-macam. Kalau orang yang melok jualan di pasar beduk luar Masjid Agung senang juga. Dia nak jual klepon, nak jual kue lumpang, nak jual apa itu yang lembut ini? Apa dia tak? Gonjeng. Oh, gonjeng. Ya, gonjeng. Jadi apa? Wong berdagang senang. Karena dia berdagang akan dapat hasil yang banyak lagi. Yang jualan baju untuk hari raya, yang ibadat lebih senang lagi, karena ibadah Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yang ibadat sunat dihitung sebagai ibadah wajib. Cuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala berikan satu kemuliaan, bahwa melakukan satu ibadat dinilai dengan 10 balasan. Umat selain sebelum umat Nabi Muhammad, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, tidak pernah Allah memberikan kelebihan itu. Jadi kalau umat terdahulu untuk mendapatkan nilai 10, mereka harus ngerjakan 10 kali. Tapi kita dengan melakukan satu ibadat sudah dinilai 10. Apakah itu kita tidak syukur kepada Allah?
Ibu-ibu nah ngurusi laki bulan puasa. Uji Nabi siapa yang ngurusi lakinya di bulan puasa, ibu itu bakal dinjuk pahala seperti Allah nunjuk pahala kepada Siti Maryam sama Siti Asia. Bukan Asia bini Mangdin, Asia apa? Asia bini Fir'aun. Ya. Cuman Asia ini seorang wanita yang soleha, yang beriman kepada Allah. Dia tidak mempertuhankan Fir'aun, lakinya sebagai Tuhan. Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihis salam. Jadi ibu ngurusi laki. Jadi orang Palembang, ibu-ibu tuh biarpun ada pembantu, ada yang ngerewangi di rumah, uji orang kami, orang Palembang, bini itu jangan tidak nyampak ke Soho. Tahu nyampak ke Soho? Jangan dak do ngurusinian. Seluruhnya diserahkan dengan pembantu. Jangan kaget pahala ibu dimbek oleh sinem. Kaget pembantu tuh ngembek pahala kamu. Lemak man ngembek pahala, laki kamu dimbeknya. Jadi biar macam mana, kan zaman ini bukan macam zaman dulu, Bu. Zaman dulu bangun sahur pukul 2. Lah ngadep kegen. Kopong sih kok. Betiup anak ngidep kapi. Makong zaman dulu banyak kempot pipinya, niup istiwa itulah. Kan zaman ini lemak, pakai magic gel, pacak dianget ke. Artinya Allah tuh sudah memberikan satu yang sangat mudah untuk kita ibadah. Sahur itu sunat hukumnya dilambat ke Bu, sunat hukumnya. Jadi sahur itu kalau baca agak parak dengan waktu azan. Jadi posisi kita makan itu agak lama juga nahannya. Sunat. Ini galak ribut di masyarakat. Ujinya Ustaz, kalau kita masak sahur tu kalau belum mandi wajib haram, kata hukumnya. Cuman wong belum, misal kalau ngembek borongan, ini misal. Kalau ngembek borong ala tua ni tak lagi. Jadi man tak tahu kalau laju juga borong haram Jadi kalau misal ibu ada junub, masak sahur tu hukumnya makruh. Biar tak makruh ngembek wuduk. Ngapa wong nyai dulu ngatur ke haram? Kaget siget masak lupa mandi. Tu jadi dihukumkannya haram. Takutlah pukul 2 masak nasi kalau geger mandi wajib. Kadang-kadang uji kita kalau mantu man wajib teko mertua melok mandi juga. Uji mantunya tak malu apa mak kalau masih mandi wajib. Aku tak tahu juga kak ngapa jadi mak itu. Uji anaknya mak berhentilah mak dah mandi wajib lagi. Malu juga oleh mantu. Aku nanda abah kau nyala kabar pula. Jadi alhasil tidak kata mengaruh, tidak apa-apa. Masak karena waktunya masa-masa tu apa Bu ngolah, jadi alhasil dimanfaatkan. Jangan tidak seperti setiap malam Allah mukakan seluruh pintu langit kalau kita nak minta. Hidup ini banyak problem, hidup ini banyak hajat. Barang siapa meminta selain kepada Allah, siap-siap untuk kecewa. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari pengajian Raudatun Nisa 35 Ilir. Nak nanya Pak Ustaz? Nah, aku nih ada anak kecil masih umur 5 tahun. Nah, ini nak nanya umur berapa pas wajibnya anak tuh boleh melaksanakan ke puasa. Nah, terus mak mana pendekatan supaya anak itu galak melaksanakan ke puasa Pak Ustaz? Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan mulai diwajibkan puasa ibu? Puasa ini ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau dia syarat sah, siapa boleh, asal termasuk Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas. Itu dan dia mengetahui waktu untuk puasa, sah. Tapi mungkin dia tidak wajib. Syarat wajib Islam, taklif,
Jadi Islam taklif artinya kalau dia sudah akil baligh baru wajib. Budak yang belum, yang akil baligh itu kalau betina sudah haid, menstruasi. Lanang atau betina dia disebut men apabila disebut baligh apabila dia sudah mimpi melakukan hubungan suami istri. Kalau duiko ini tidak didapatkan yang ketiga apabila budak itu anak kita sudah umur 15 tahun. Jadi kapan dia umur 15 tahun mesti puasa. Di bawah sebelum dia haid atau belum dia mimpi atau di bawah umur 15 tahun dia puasanya sah tapi belum wajib. Mak mana biar dia galak, cuman sikok caranya. Siapa puasa ibu beli ke baju, tetek habis urusan. Siapa puasa ibu beli ke HP, tetek selesai. Jadi budak puasa tu apa dia namanya? Merangsang dia. Latihan. Motivasi dia. Ada iming-imingan. Sama dengan kita ibadat, tinjau Allah pahala kita senang sehingga kita ibadat. Mestinya kewajiban. Jadi bukan kalimat boleh bu. Siapa mulai wajib? Apa dia sudah umur 15 tahun atau betina sudah haid. Cara biar dia galak, kita siapkan hadiah. Siapa puasa ibu beli ke baju baru, kalau tidak beli ke titik itu bahaya. Lain dari itu tak baca bu, mungkin budak puasa. Tua bangko lagi tak puasa kadang sama budak. Payuh diatur yang lain. Insyaallah tafadhali. Langsung bertegak ibu. Sebelah bucu mana? Ya. Silahkan yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku nih Ibu Nuhayati dari Majelis Taklim Rodatul Nisa Kecamatan Ilir Barat 2 Kelurahan 32 Ilir. Aku nih nak bertakon Pak Ustadz. Mak manonian hukumnya ada wong yang bercumbu rayu di memang depan rumah dia tapi belakang rumah kita. Memang wong itulah sudah 2 laki bini tapi mak kayo kami nih serumah-rumah ngawasi dia terus suara wiri. Jadi mak mano cara nak ngomong kenyo. Nah itu baik Pak Ustadz deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bercumbu rayu di luar rumah dia, cuma luar rumah tetangga tuh ya di belakang rumah ibu ini kira-kira itu kurang lebih misalnya Jadi artinya wong bermaksiat luar rai kita. Mak itu. Mak mana nak negaunya? Itulah kewajiban RT. Tak tahu kalau RT-nya yang cewekan tu. Jadi kalau memang RT-nya tak baca bawa balik ke camat. Kelurah. Lurah tak baca camat baca wali kota. Jadi kan mereka ada pemimpin. Jadi kalau kita nak tahu sebab main ini sikok wong maksiat di satu kampung, sikok wong maksiat 40 bobongan Allah azab. 40 luan, 40 buri, 40 kanan, 40 kiri. Kalau kampung ada 10, 400 laju. Jadi bahaya. Jadi mestinya wong kampung tu kompak untuk minta dia jangan maksiat. Untuk negara yang terdekat RT atau kelurahan, kan di kelurahan ada keamanan juga. Tu Jadi ibu segera ke sana, ibu ngomong ke sana, insyaallah ada tindakannya. Iya Pak Ustadz, dia ni pecaknya anak nangkep tadi memang 2 laki bini, cuma pecaknya pecak ngambok apa mana ceritanya bercumbuan. 2 laki bini. Iya, cuma terjingok di wong. Mak mana tu Pak Ustadz dalam Islam? Bersenang-senang. Iya, bercumbu-cumbu. Di luar rumah. Luar rumah dijingok di tetangga. Berarti yang nyingok tu serik, itu baiklah. Bukan, kalau dari segi adabnya mana Pak Ustadz? Digarang misalnya. Iya. Iya. Payah juga barang dia. Dah ingat ke baik, imut ke. Payah cek imat-imat, jangan tuan gai budak muda ke iya. Jadi itu berarti mungkin apa ada penyakit Allah alam atau mengkali apa macam mana. Jadi pendekatan bu, diajak ngomong jago atau ngomongan RT itulah, kagak RT yang ingat kenya. Itu jangan serik biarlah.
Payah sudah cukup jelas, subhanallah. Insyaallah, tafadhali yang lain. Langsung bertegak, iya. Sebelah buri dokin. Iya, giliran Bu tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnyani dari pengajian Ratu Tunisa 28 Ilir, Kecamatan IB2. Pak Ustaz, saya nak menanya. Pak Ustaz, di keluarga kami ini ada yang non muslim dan muslim. Dia ini dua laki bini, si kok sudah muslim, si kok belum muslim. Laki bini. Tapi di dalam puasa, yang bininya nih galak ngeladeni lakinya puasa, bangun sahur, nak berbuka. Jadi yang nak kutanya ke nih Pak Ustaz, di dalam rumah tangga tuh kan kita harus sama-sama muslim, Pak. Nah, apa hukumnya wong dua laki bini ini dia dak sikok muslim bukan sikok tidak muslim? Itulah, terima kasih Pak Ustaz, tolong diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu Ibu, nikah itu syaratnya Islam sama Islam. Islam sama. Kalau dia misal dia ada orang agama lain nikah masuk Islam, sah nikah. Lah berjalan 2-3 bulan, balik lagi ke dia agama dia, otomatis nikahnya putus, langsung cerai, langsung jatuh cerai, langsung putus. Jadi kalau dia bertahun-tahun berarti dia berzina rumah tadi. Kalau cek tadi nanya bersenang-senang, yang ini berzina nih ya. Jadi hukumnya ia mesti dipisahkan dan diterangkan bahwasanya itu hukum zina. Kalau perkara dia ngurusi makan minum, jangankan dia pernah ada ikatan pernikahan, wong lain pun tidak jadi soal. Tapi yang pernikahannya tadi batal, hukumnya zina itu. Kalaupun dia dapat anak, berarti budak itu tak katik bapak, hasil zina, haram hukumnya. Ya. Iya, subhanallah. Payalah kalau itu yang tadi yang tengah lah siap-siap diaturi. Tafadhali, langsung bertegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ratna dari pengajian Raya Tunisa, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Nak nanya tas? Di bulan Ramadan ini kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, termasuk juga tidak boleh makan obat tas ya. Aku nih punya penyakit asma, kumatnya dengan tiba-tiba tas. Nah, aku takutnya di bulan puasa kayak aku nih kumat tas ya. Nah, aku pakai semprotan tas, gupu angin dia tuh. Nah, yang nak aku tanya, kebatal tak kalau aku di bulan puasa aku semprot dengan itu? Iya. Disitulah Pak, terima kasih tas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembatal puasa itu apabila ada sesuatu yang masuk juga rongga. Jadi kalau yang semprot itu kan ya jelas batal Bu, jelas batal. Jadi minta sama Allah sebulan ini biar sehat, biar diafiat ke ya. Jadi amalannya biar kita sehat sebulan puasa ini. Malam pertama nian kaget, malam pertama nian setelah salat maghrib, sesudah salam kanan salam kiri, kaki masih duduk tahiyat akhir, baca Fatihah 7 kali, takbir Allahu Akbar 7 kali, tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 7 kali, tutup wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah disehatkan Allah sebulan. Amal kebaik itu insyaallah. Kalau batal cek, kalau batal hukumnya batal ya. Disemprot tuh detos-detos. Batal. Ibadat habluminallah ini, ibadat kita nih galak tesangsang. Apa tesangsang? Tak diterima, nyengkang, tak sampai. Kalau dia ada masalah dengan manusia. Jadi wong lama dulu kiai, yai cek, wak cek, zaman dulu kalau nak puasa ni saling memaaf ke.
Nah, jadi saling memaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan. Ya maklum namanya manusia. Nah, jadi yang diperhatikan saling memaafkan satu sama lain, jangan ada permusuhan. Karena kalau ada permusuhan, dendam di dalam hati, itu menjadikan amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang menyangkut dengan ibadah tersebut, ya. Nah, jangan kita rusak. Kadang kita puasa tapi rusak. Di antaranya contoh, ada wong begawe di rumah kita siap ke makan, siap ke minum, haram hukumnya. Caranya makan minumnya itu ganti duit. Nah, duit gaji kamu wong 3, nah 30.000. Atau makan siang nasi telok 8.000. Ngopinya pagi siang, nah 20.000. Berarti kamu wong 60. Ganti makan siang. Aku dak nyiap ke makan bulan puasa ini, banyak urusan kamu. Kalau kita nyiap ke, kita kongsi sama dia, hukumnya haram. Sama dengan ibu nyiap ke laki, mat ke teh, mat ke kopi, dia tidak puasa, dia tidak sakit, haram hukumnya. Ya, nah itu. Jadi harus dipelajari ilmu. Subhanallah. Yalah kalau mak itu kita nambah ilmu, nambah wawasan supaya pacak ngamal ke agama secara sempurna. Diaturi untuk ibu-ibu pengajian gal-galo yang lah siap-siap bertanya, tafadholi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yusida Hasan dari 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Nak nanya Pak Ustadz. Ya tuh. Cak mana Pak Ustadz? Kami betino ini kan banyak yang gawe setiap hari itu. Kadang-kadang emosi ini terlalu tinggi. Jadi banyaklah marah daripada ini kan ya. Yang kami tanya ke nih, apa kebatal puasanya? Mohon penjelasan. Dan yang kedua, kepengen puasa tuh full 30 hari. Apakah boleh makan pil yang penahan men itu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama aku belajar, belum terbaca di juru pelajaran tu, belum terdengar dari kiai marah tu batal puasa, belum ada. Cuman kan puasa ni nahan hawa nafsu, ya orang betina namanya capek. Siapa memang capek lah, capek dimarahi orang pulau. Yang laki tadi bang sedak tergeti, mana kamu ni masak jampa cuek. Ui kak puasa tambah ibu ya segenggam situ nah. Kadang emosi. Nah, emosi ini mengurangi pahala puasa. Berarti dia belum pacak menstabilisasi ke. Benar tak ngomong benar? Benar lah Pak Ustadz kurang lebih. Iya, maaf kelah. Jadi belum pacak ngatur hawa nafsu. Masih nak merajak, masih nak marah. Jadi berarti ngurangi pahala. Kalau biar kamu tidak pacak puasa sebulan, makan ubat yang boleh cuman makan ubat di jero hadis, biar untuk nahan men tu itu cuman haji. Alasannya satu haji tu seumur hidup sekali. Tambah lagi nak mulai kenyo 2021 kalau Indonesia ni. Lama umur lama nian. Tiap malam watuk 7 kali, kali ke 8 tahun, banyak watuknya. Jadi lama, maka diperbolehkan hukum makan ubat. Cuman kalau puasa 7 hari men, 10 hari men, lebar puasa pacak diqadha. Jadi dihukumkan makan ubat untuk nahan men, hukumnya haram, tidak boleh. Ibu nerima men, ridha dengan ketentuan Allah dengan datangnya haid. Ujung lama ingin datang bulan tu turun. Ya, kotoran, ibu ikhlas, ibu nerima, itu lebih besar pahalanya daripada mungkin ibu puasa dengan dipaksa tu jadi haram. Jadi ibu terima baik lagi habis Ramadan diqadha. Dan qadanya juga tidak harus 7 hari itu berjuju, tidak. Pokok jumlahnya cukup 7. Asal tak ngancap puasa tahun pojok dah bayunya. Tuh. Iya, subhanallah. Baiklah diatur yang lain. Tadi sudah masalah yang mudah ngingas apa pertanyaan tadi. Yang lain pula, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurbaiti dari Raudatun Nisa 27 Ilir Barat 2. Nak nanya Pak Ustaz. Pak Ustaz, sekarang ini kan musim banyak yang ber-KB. Nah, kalau KB itu Pak Ustaz ada yang mennya tuh haidnya tuh teratur. Bahkan ada yang tidak sama sekali Pak Ustaz. Nah, untuk melaksanakan puasa ini cak mana Pak Ustaz? Kalau yang misalnya ngepul tidak main-main 30 itu apa pahalanya tuh cak mana? Dan tuh yang main tidak teratur tuh cak mana? Untuk penjelasannya terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oh ya, jadi ibu ni melok KB suntikan sehingga bulan puasa laju donyo idak men. Apa kena hukumnya macam itu? Hukum ke dulu KB-nya. KB itu ada pendapat ulama yang memakruhkannya. Kalau dia melok KB dengan tujuan menjarangkan untuk beranak, karena abahnya dah acak ditahan, dah acak ngampet, jadi jangan lancar gino diampet. Nah, dihukumkan pendapat itu makruh. Tapi kalau memang dia melok KB nandak nian beranak lagi, itu hukumnya haram. Jadi kalau dia melok KB tadi sehingga berhubungan kepada puasa, ya kalau memang dia tak katik men, ya dia hukumnya puasa sebulan. Tapi balik kepada niatnya tadi dihukumkan ngapo. Balik niat dia KB tadi tu ngapo. Kalau dia makan apa yang ada yang datangkan men, kadang-kadang tidak men, itu dihukumkan puasanya ketika bersih dia puasa, ketika datang men ya dia tidak puasa. Nak nawinya kan ibu lebih paham dari aku. Akulah 39 ilum, kalau pengen juga men, lum kalau men. Jadi kamu itulah yang pacak nawinya. Ini nih darah men apa darah tatu? Tu ibu itulah nawinya. Nah, itu. Jadi alhasil kalau ibu rasa oh ini berarti aku ni kena masa men, haram puasa. Ini darah tanda-tandanya bukan darah men, istihadah. Berarti doanya tetap sehukum sama dengan najis. Puasa jalan, istihadah tidak menghalangi untuk puasa. Iya, subhanallah. Mohon ibu sudah jelas ya. Alhamdulillah banyak ilmu kita. Ini kami nak ngejuk tahu yang bertanya mungkin agak dijarak ke mic-nya, jangan terlalu parak dengan mulut jadi agak bergemah di studio nih. Lagian kalau keparak nih kalau kayak tercokot, iya longkes laju. Diatur di bagian luar. Iya, insyaallah langsung bertegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dwi Pak Ustadz, dari pengajian Raudatun Nisa Kota Palembang. Nak bertanya Pak Ustadz, kalau kita sudah melakukan sholat tarawih Pak Ustadz, itu kan ditutup dengan witir. Nah, boleh tak malamnya kita melaksanakan tahajud ditutup dengan witir, atau ada yang ngomong Pak Ustadz katanya tidak perlu lagi tahajud, sudah dicukupi dengan tarawih dan witir itu Pak Ustadz. Nah, terus yang kedua Pak Ustadz, kita kan galak berobat sakit, misalnya dalam kondisi puasa, kita di dokter tuh alternatif tusuk jarum Pak Ustadz itu sah tak puasa kita kalau dalam kondisi puasa kita melakukan tusuk jarum? Itu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang witir tadi Pak Ustadz. Iya. 1480 tahun yang lalu. 1480 tahun yang lalu, di masa Rasulullah masih hidup. Pertanyaan ibu itu sudah diajukan kepada Rasulullah karena terjadi perdebatan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar beliau melakukan witir setelah Isya. Sayyidina Umar tetap bertakok ngaku ke witir itu sudah tahajud.
Akhirnya beliau berdua ni, mertua Rasulullah ni agak berbantah. Datanglah Rasulullah, datang kepada Rasulullah, ditanya hal ini. Nabi senyum jawab, Abu Bakar uangnya hati-hati, Umar uangnya gentleman. Abu Bakar takut tidak bangun ke malam, Umar uangnya yakin bakal bangun. Jadi artinya boleh kalau. Namun la witran fil lail. Kata Nabi tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah terawih ibu melok witir, dalu kaget tahajud dah usah witir lagi. Subhanallah. Kalau memang ibu lo melok witir, kaget dalu kaget baru ngawi ke witir. Dan tak usah diragukan yang mengesahkan witir setelah terawih itu boleh. Gek malamnya, bahkan dalam riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah setelah salat witir ngelakukan lagi salat sunat 2 rakaat dengan cara duduk. Artinya tidak ada larangan setelah witir. Cuman anjuran ij'alu akhira salatikum bil witir. Akhiri salat malam kamu dengan witir. Anjuran Nabi. Tapi tidak ada la witran fil lail, la salata ba'dal witir, tidak. Tidak ada keterangan, tidak ada salat setelah witir. Jadi artinya kesimpulan bahwa boleh ibu melakukan witir lagi setelah isya, tahajud ge dak usah witir lah, dak usah witir lagi. Tadi sudah dijawab bahwa yang membatalkan puasa itu segala sesuatu yang masuk juru rongga batal. Kalau dia yang tidak masuk rongga tidak batal, macam impus, zat asam itu batal. Karena dia ngenti makan. Kalau nyocok jarum, cocoknya baik. Cocoknya goyangnya nyinyit, nyinyit. Oleh singse, nyit, berjijir. Cuman dia tidak ada masuk ke perut. Otot tu baik dicocoknya, biar darah tu apa? Ngalir. Jadi tak batal. Nyit. Sama dengan kamu masak nyecip. Ujung ilat, nyecip tu ujung ilat. Masih apa tidak? Tidak batal. Sudah terasa lepek ke? Karena dia tidak masuk. Kalau makan terus ngerup, batal itu. Makan terus ngerup 2 kali. Embeklah nasi cak 3 centong, kenyanglah itu. Jadi kalau nyecip enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau pakai centong mengirup itu ada apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Yang cocok macam suntik, tak apa-apa. Suntik donor darah. Cuman ada pendapat kalau pacak dihindari, ngehilangkan syak ragu kita. Macam itu. Subhanallah. Yalah, diatur yang lain yang nak bertanya. Ayo, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum dari pengajian Raudatul Nisa 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Nak nanya tas. Ya tuh. Kalau kita nak mayar pedia tuh berapa sekali puasa tuh berapa canting tas? Cuma itu baik nak nanya. Kalau kita batal puasa, ngapo cek tu batal? Yo misalnya nak mayar kita tak puasa itu, pedia bayar tak? Berapa canting sekali sehari? Yo, itu baik bu? Yo itu baik. Makasih tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong men itu wajib qadha. Yang make pedia itu 1. Kalau wong yang sakit yang memang tidak ngarep baik, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau memang enggak kuawa nian, tak kuawa nian sakit nian, nganjuk makan pakai miskin. Sehari 2 canting setengah. Kedua, ada yang wajib qadha sama fidyah. Siapa? Wong yang tidak puasa karena digentoli dengan sebab lain. Ngapa kau tak puasa? Bunting. Berarti sebab bunting tidak puasa. Ngapa kau tak puasa? Nyusui. Berarti sebab nyusu.
kena qada, kena fidyah. Ketiga, wong yang kena fidyah itu wong yang melalaikan qada puasa sehingga liwat setahun. Setiap setahun, misal dia punya utang sehari tak puasa, mestinya lah sebelum puasa tahun pucuk lah habis. Tidak dibayarnya, liwat lagi masuk Ramadan berikutnya baru dari qadanya ini. Nah dia ni liwat setahun namanya, maka dia ni sehari kena 2 canting setengah. Jadi kalau 7 hari kali 2 canting setengah, kalau liwat setahun. Kalau liwat 2 tahun 5 canting, liwat 3 tahun 7 canting setengah. Kalau basuh mayar lampu kena denda. Denda, iya. Kena denda. Jadi kalau cicek tadi men itu enggak ada fidyahnya, dikodo aja. Dikodo aja baik. Ya, enggak ada fidyah. Mesti bayar puasa. So, tidak kena denda. Baik Senin Kemis baik kodonya. Senin Kemis, Senin Kemis kelar. Subhanallah, boleh itu langsung ke puasa sunat Senin Kemis Pak Ustaz ya? Iya, payah diatur yang lain. Jangan malu-malu. Ya, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosita dari Majelis Taklim Rodatul Nisa Kecamatan Ilir Barat 2. Ustaz, aku nak nanya. Mak ini Ustaz, kami ini kan ada dengar pendapat bahwa kita ada yang tak puasa seandainya men Ustaz. Jadi boleh dikodoi waktu kita Sawal, boleh tak digabung? Jadi seandainya sunat Sawal, kodoh Ramadan sunat Sawal, macam itu Ustaz. Mohon Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat pertanyaan itu ratusan tahun yang lalu sudah dijawab oleh Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar. Imam Nawawi berpendapat tidak boleh puasa itu digabung-gabung. Imam Ibn Hajar berpendapat boleh qada dengan sunat digabung. Saja ku puasa esok hari qada Ramadan sunat Syawal boleh. Cuman dijingok dulu siapa wongnya. Kalau misal dia seorang wanita yang super repot, artinya banyak gawe, men tak baca ditunda, barang datang. Biarpun artis yang lentik-lentik itu masih uzur juga. Jadi repot nak ke pasar, nak ngapu, artinya wongnya banyak kegiatan, butuh dengan waktu. Bolehlah pendapat Imam Ibn Hajar ini dipakai. Karena dia nak waktunya panjang lagi, dia capek dan lain sebagainya. Jadi niatnya qada dulu baru ngawak sunat. Saja ku puasa qada Ramadan sunat Syawal. Tidak boleh sunatnya dulu disebut. Kaedahnya yang wajib pacak ngajak yang sunat. Ya. Tapi kalau jatuh di betino yang gawe ngelumangu artinya dia tuh wongnya tidak repot, cuman di rumah sekadar masak, ngurus anak, besaponan. Jadi tak kate gawe di rumah tu lah, paling ngadang abahnya balik. Enggak ada pekerjaan, enggak repot gina. Termasuk biniku, tidak genjo. Kamu tu kate gawe. Jadi kodok, sunat. Tapi kalau ibunya repot macam layangan Lego, mbak yang itu. Iya. Kodok sama sunat digabung. Cuman kalau uangnya tak katik gawe, lah pensiun, nah ngadep tepak hari-hari. Nih mau setoran siwan rumah, tak boleh make gabung. Subhanallah. Ya, mbak yang sikok-sikok kodok, sunat. Subhanallah. Wong nanyo, boleh tak? Sunat di dulu ke dari kodok, dah apa? Syawal kalau habis bulan Syawal habis. Qada habis Syawal masih baca. Ya kalau nak nulukan cuman yang bagus dulu kan wajib, bagus sunat. Bayar hutang dulu Pak Ustaz ya? Yang bagus, yang lebih afdal. Subhanallah Pak Ustaz, juga ibu-ibu pengajian galau-galau. Menarik sekali perbincangan kita di acara Ngelipuh ke Hati ini, bahasan tentang marhaban ya Ramadan. Tidak terasa
kita sudah di penghujung acara. Jadi mak mano kalau kita minta Pak Ustadz nunjuk ke sedikit kesimpulan. Dia tuh Pak Ustadz. Ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah, baik yang belonjo, yang sambil ngopi, sambil duduk, dan ibu-ibu pemirsa yang ada, ibu-ibu yang ada di studio. Bulan puasa ini satu bulan yang ditunggu-tunggu. Kita ini manusia bodoh. Datangnya Ramadan merupakan satu kegembiraan alam malaikat. Malaikat gembira bukan main. Ya Allah, Ramadan datang menemui umat Muhammad. Nabi dan Rasul pun berharap agar Ramadan mereka dapatkan. Jadi manfaat ke sebaik mungkin. Jangan lupa ngenjuk wong buko. Biarpun dikit njuk, kita bakal dapat pahala seperti wong yang puasa. Jadi kalau yang kita njuk buka tu wong ahli ngaji, wong ahli ibadat, wong ahli seluruhnya ahli ibadat. Hari itu dia dapat ribuan pahala, jutaan pahala. Kita cuma modal mertabak sikok, kita akan mendapatkan pahala itu untuk kita. Maka itu jangan lupa ngunjuk wong buka di langgar di masjid, pahalanya besar. Ingatkan itu. Lebihkan masak. Kalau kita 5 beranak, buat sikok mertabak, kirimkan guru ngaji, kirimkan siapa yang ahli ibadat. Kemudian jangan lupa setiap bangun sahur 2 rakaat jadilah salat tahajud. Terutama minta ampun dan hajat kepada Allah. Hajat kita bukan cuma dunia, tambah lagi kita ngadepi anak kita yang nakal, tetangga yang iri dengki, dan kalau macam banyak hajat minta sama Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah jangan lupa, ngaji semayang jangan dilewatkan. Quran dibuka, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Quran. Quran akan datang di akhirat memberikan pertolongan bagi orang yang di dunia dulu membacanya. Itu pahala dan nilainya dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 bahkan 700 kali lipat. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Tidak ada di dunia ini belum yang umurnya 700 tahun melainkan Nabi Adam 1000 tahun. Kalau satu ibadat 700, 30 berapa? 30 hari dikalikan 700, banyak nilai yang dapat. Rugi orang yang tidak memanfaatkan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.